Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita awali pertemuan yang diberkati Tuhan di hari yang baru, dan saya percaya kita akan diberkati dengan berkat yang Tuhan sediakan melalui firman dan doa. Puji Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan berikan kami lagi tubuh yang sehat, dan kami awali hari yang baru ini dengan membaca firman Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus supaya semua ini dapat jadi menurut kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus atau penghibur yang bagi orang Kristen bukan saja karena kebesarannya atau karena kuasanya, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh yang kudus karena Yesus itu suci, Dia sempurna, saudara-saudara, dalam kelahirannya, dalam karakternya, tutur katanya. Yesus tidak ada dosa, tanpa dosa. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menjanjikan penolong kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang menggantikan pelayanan Yesus. Itu digantikan oleh penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh kekudusan, yaitu Roh Kristus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapa mengutus Roh Kudus. Yesus juga memberikan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Yesus pun memberikan Roh Kudus. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22, ketika Yesus berkata, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita agar kita mengerti perkataan dan pengajaran Kristus. Roh Kudus memperkatakan perkataan Kristus untuk menempelak hati kita dan juga membangun iman kita. Haleluya. Roh Kudus yang diutus atas nama Yesus, juga perintah Roh Kudus adalah sama dengan perintah Yesus. Dan nama Yesus sungguh berkuasa. Dengan nama Yesus setan-setan itu diusir. Dengan nama Yesus orang sakit
disembuhkan. Dengan nama Yesus, mujizat-mujizat terjadi. Oleh sebab itu, mari kita pakai nama Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang hidup di dalam kita, menolong kita untuk mengerti kebenaran yang telah diberikan Yesus dalam Alkitab. Saudaraku, Roh Kudus bekerja di dalam orang-orang percaya. Dalam Roma pasal 8 ayat 16, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Roh Kudus juga bekerja di dalam orang-orang yang tidak percaya, saudara. Dia bekerja bukan hanya di dalam orang-orang yang percaya, tetapi juga orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ke-11, ketika ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, menginsyafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghukuman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Yesus lagi. Akan penghakiman atau penghukuman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang-orang Kristen, kita percaya penolong yang datang, yang kita tidak melihat tetapi kita percaya bahwa Dia Allah. Dalam firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita percaya, kita menuruti, kita taat kepada perintah Roh Kudus, karena perintah Roh Kudus adalah sama dengan perintah Yesus sendiri. Nah, satu pesan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19, jangan padamkan roh. Saudara, jangan padamkan roh. Berarti jangan padamkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita sendiri. Misalnya bila Roh Kudus mengajak kita, memimpin kita di dalam kesucian, kita harus taat. Juga dalam pelayanan kita untuk melayani Tuhan dan kita tidak taat, itu akan mendukakan Roh Kudus. Saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 30 itu sama, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya tercatat di dalam Roma 8 ayat 9 dan 1 Korintus 6 ayat 19 adalah oknum yang dapat mengalami duka ataupun sedih. Dia juga punya perasaan, dia bisa berduka cita, dia bisa mengalami kesedihan, sebagaimana Yesus ketika menangisi Yerusalem atau bersedih pada saat-saat yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain. Misalnya tercatat di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 37, saudara dapat baca di sana. Yang pertama, orang percaya mendukakan Roh Kudus apabila mereka mengabaikan kehadiran Roh Kudus.
Orang percaya dapat mendukakan Roh Kudus apabila mereka mengabaikan suara Roh Kudus. Roh Kudus berbicara tetapi kita tidak mau dengar. Roh Kudus hadir tapi kita tidak mau rasakan, tidak mau alami, saudara-saudara. Atau Roh Kudus memimpin kita tetapi kita tidak tanggapi. Itu di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 17, juga Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Jadi kita orang percaya dapat mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu didukakan membawa kepada penolakan Roh Kudus. Apabila orang-orang menolak Roh Kudus, itu mendukakan Roh Kudus. Kisah 7 ayat 51. Yang seterusnya menghasilkan padamnya api roh. Jadi kalau Roh Kudus yang memimpin kita tetapi kita tidak taat, dia bersuara, berbicara kepada kita, kita tidak mendengar. Dia hadir tetapi kita tidak mau rasakan kehadirannya, maka ini adalah memadamkan api roh. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dan akhirnya akan menghina roh kasih karunia. Dalam Ibrani 10 ayat 29. Dan ini dapat menjadi perbuatan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah satu tindakan yang tidak dapat diampuni. Sekali lagi, menghina Roh Kudus, mengutuk Roh Kudus adalah satu tindakan yang tidak dapat diampuni. Dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Roh Kudus mengajar kita. Ketika kita tidak tahu berdoa, tidak tahu apa yang kita akan katakan, maka di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita taat, kita memperhatikan suara Tuhan, supaya kita memperhatikan kehadiran Tuhan, yaitu Roh Kudus, supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau dari kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin bertumbuh di dalam firman Allah, semakin dalam mengenal Allah, saudara-saudara, dan biar kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus, taat kepada firman Allah, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang kepada kami di hari yang baru. Tuhan, ajarlah kami, ingatkan kami supaya kami tidak berbuat dosa, supaya kami taat kepada firman Tuhan, taat kepada pimpinan Roh Kudus, biar kami dapat berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan datang dan jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam kesulitan,
pekerjaan, mereka yang belum punya pekerjaan, yang mempunyai tanggungan, keluarga, rumah tangga. Mari Tuhan buka jalan, berikan mereka pekerjaan, berikan mereka rezeki untuk rumah tangga mereka. Terima kasih mereka yang dalam kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan cukupkan keperluan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan, tambahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk rumah tangga Kristen. Tuhan berkati mereka dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.